Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pemirsa, seringkali kita dihadapkan suatu situasi di mana kita harus menentukan suatu keputusan. Apalagi kalau bertemu dengan suatu hal yang sama-sama benar. Nah, kali ini kita coba untuk memperdalam hal tersebut dengan cara berbincang-bincang dengan kepala sekolah. Nah, kali ini saya akan berbincang-bincang dengan Ibu Indah Risyati sebagai kepala sekolah dari SD Negeri 1 Guwo Sobokerto. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Pak. Ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan terkait dengan pengambilan keputusan. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataukah rujukan moral? Terima kasih sebelumnya kepada Bapak. Saya sudah diberi kesempatan untuk mengutarakan pengalaman yang sudah saya alami di lapangan berkaitan dengan dilema etika. Untuk mengidentifikasi kasus tersebut termasuk dalam dilema etika atau rujukan moral, pedoman yang saya gunakan adalah jika dilema etika itu kasus tersebut dua-duanya mengandung nilai kebenaran. Namun untuk rujukan moral salah satunya benar dan yang lainnya adalah salah. Demikian. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus yang dilema etika? Untuk kasus yang dilema etika di mana keduanya sama-sama benar ya Pak ya, maka saya membuat skala prioritasnya terlebih dahulu. Kasus di antara kasus tersebut mana yang harus dilaksanakan terlebih dahulu. Selain itu saya juga membuat checklist daftar manfaat dan saya timbang kasus yang memiliki manfaat lebih besar itulah yang saya pilih, seperti itu. Jadi menggunakan skala prioritas gitu ya Bu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang saya lakukan jika menghadapi sebuah kasus, saya melakukan analisis dulu Pak. Dengan 9 langkah pengambilan keputusan, maka saya bisa menentukan kasus itu termasuk dalam dilema etika atau dalam rujukan moral. Nah, setelah saya bisa mengidentifikasi kasus tersebut, saya berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait, kemudian saya diskusikan mengenai kelemahan maupun kelebihannya, dampak positif maupun dampak negatif yang timbul. Kemudian saya mengambil keputusan berdasarkan hasil diskusi dengan pihak-pihak yang terkait. Setelah saya mengambil keputusan, tentunya saya juga melakukan refleksi terhadap keputusan tersebut. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus dilema etika? Selama ini yang saya anggap efektif seperti tadi yang sudah saya jelaskan, yaitu dengan membuat skala prioritas, kemudian saya membuat checklist daftar manfaat maupun kelemahan dari kasus-kasus tersebut. Setelah saya pertimbangkan dua-duanya, maka saya dapat mengambil keputusan. Namun untuk kasus yang sama-sama imbang, maka saya bisa mengambil opsi trilema, yaitu perpaduan antara dua kasus tersebut. Hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang saya hadapi itu berupa ketidaksesuaian antara aturan yang berlaku dengan kondisi real di lapangan, Pak. Seperti contohnya seperti ini. Berdasarkan aturan atau kesepakatan yang sudah disepakati, seseorang itu
melanggar. Iya. Namun kita tidak bisa langsung memutuskan saat itu juga. Iya. Kita harus melakukan analisis dulu apa sebab dia melanggar. Kemudian kita tidak hanya berdasarkan aturan saja, kita pertimbangkan hal lain seperti rasa kemanusiaan, rasa kasihan, seperti itu. Jadi kita ada dua pertimbangan yang dijadikan pedoman, seperti itu. Tatkala mendapatkan suatu kasus kemudian mengambil suatu keputusan, apakah penyelesaiannya nanti dijadwalkan atau mungkin nanti ditindak saat itu juga? Untuk jadwal khusus tidak ada, namun kondisional saja sesuai kasus yang muncul. Misalnya kasus tersebut bisa diselesaikan saat itu juga, maka keputusan bisa diambil saat itu juga. Namun jika kasusnya lebih berat atau menyangkut lebih banyak orang, maka dibutuhkan koordinasi, diskusi dengan pihak-pihak yang terkait terlebih dahulu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan? Ada. Dan yang pasti adalah dewan guru di sekolah saya yang bisa saya mintai pertimbangan dalam mengambil keputusan. Karena kalau melibatkan banyak orang, maka sudut pandang akan lebih luas lagi, sehingga keputusan yang diambil saya rasa akan lebih tepat. Ya. Dari semua hal yang telah ibu sampaikan, mungkin ada pembelajaran yang bisa ibu petik. Pembelajaran yang bisa saya petik adalah untuk menghadapi beberapa kasus, kita tidak hanya berpedoman pada aturan atau kesepakatan yang berlaku saja, namun kita harus mempertimbangkan sisi-sisi lain seperti kemanusiaan, rasa kasihan, atau pertimbangan-pertimbangan yang lain, sehingga keputusan yang kita ambil tersebut memiliki dampak negatif yang seminimal mungkin. Seperti itu, Pak. Baik, saya rasa cukup perbicaraan kita kali ini. Terima kasih Bu Indah telah membagi wawasannya. Dari banyak hal yang bisa saya tangkap di sini. Demikian wawancara saya bersama Ibu Indah, Kepala Sekolah dari SD Negeri 1 2 Sepekerto. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa kembali pada kegiatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.